Perhatian seluruh penumpang, kapal sebentar lagi akan berangkat. Bagi penumpang yang belum menonton film, dipersilakan turun di pelabuhan terakhir. Dan bagi penumpang yang sudah siap, harap duduk dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Film Pabrik Gula dibuka dengan perjalanan sekelompok orang biasa yang niat awalnya sederhana. Kerja musiman, ngumpulin uang, lalu pulang dengan selamat. Ada Endah, Fadil, Dwi, Hendra, Wati, Naning, dan Frankie. Mereka bukan pemburu hantu, bukan juga orang yang punya indera keenam. Mereka ini tipikal orang yang kalau dengar kata pabrik, yang kebayang itu capek, bukan kesurupan. Sejak awal, lokasi pabrik gula ini sudah terasa nggak ramah. Bangunan tuanya, lingkungan sepi, dan aura tempatnya kayak bilang, silahkan kerja, tapi jangan banyak tanya. Malam pertama jadi awal dari semua masalah. Endah terbangun di tengah malam, dan disinilah kesalahan klasik film horor dimulai. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia kepo. Endah melihat ada seseorang keluar dari loji. Bukannya membangunkan teman atau pura-pura nggak lihat, dia malah mengikuti. Karena di film horor, rasa penasaran selalu lebih kuat dari logika. Langkah demi langkah, Endah sampai di sebuah gudang. Dan di dalam gudang itu, terdengar suara gamelan. Bukan suara radio, bukan latihan seni, tapi gamelan yang terlalu rapi untuk ukuran tengah malam. Saat Endah mengintip lewat jendela, yang dia lihat bukan sekedar orang nongkrong. Ada pagelaran wayang, lengkap dengan sekelompok pria yang memainkannya. Semuanya tampak normal, sampai satu hal terjadi. Semua pria itu berhenti dan menoleh ke arah Endah. Serempak. Di titik ini, penonton sudah tahu ini bukan acara terbuka, dan Endah pun akhirnya jatuh ketakutan dan lari kembali ke loji dengan trauma gratis tanpa biaya tambahan. Keesokan harinya, para buruh dikumpulkan oleh Marni, penanggung jawab kerja musiman. Samin, ada juga Rano dan Karno. Disinilah film mulai menjelaskan aturan hidup di pabrik gula ini. Diperkenalkanlah Mbah Samin, Mbah Jinah, Satpam Rano, dan Karno, serta para mandor. Lalu diumumkan aturan paling penting, jam malam. Jam kuning setelah maghrib, semua buruh wajib masuk loji. Jam merah, jam 9, tidak boleh keluar sama sekali. Bukan anjuran, bukan saran, tapi larangan keras. Aturan ini terdengar seperti tata tertib biasa, namun cara mereka menyampaikannya lebih mirip peringatan hidup dan mati. Muhammad Fadil. Nanti kamu kerjanya di kantor saya. Mengko tak jelas no tugasnya. Malam harinya, Rano, Karno, Frankie, dan Dwi main domino. Disinilah penonton mulai dikasih forest sounding. Karena banyak penampakan. Yo, arwah korban kebakaran. Rano dan Karno cerita soal demit, tentang kenapa warga sekitar nggak mau kerja di pabrik ini. Bukan karena gajinya kecil, tapi karena yang nggak kelihatan lebih galak dari mandor. Sejak saat itu, suasana pabrik berubah. Buruh mulai ngerasa diawasi, suara-suara aneh mulai terdengar, dan satu persatu kejadian ganjil mulai muncul. Hingga akhirnya terjadi kecelakaan kerja pertama yang janggal. Rani terdiam saat kereta tebu lewat, seolah melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat.
dan tertimpa tebu. Di titik ini, film mulai serius, bukan cuma horor, tapi juga rasa ada yang salah sejak awal. Sejak kecelakaan Rani, suasana kerja di pabrik gula berubah total. Yang awalnya cuma capek badan, sekarang capek pikiran. Para buruh mulai sering ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Bukan mandor, bukan satpam, tapi bikin sesuatu yang bikin tengkuk dingin padahal di siang bolong. Mbah Samin dan Mbah Jina mulai gelisah. Bagi mereka, ini bukan sekedar kecelakaan kerja. Ada tanda-tanda lama yang muncul lagi. Tanda kalau para demit di pabrik ini sedang tidak tenang. Mereka akhirnya melakukan persembahan. Sesajen disiapkan, doa dibacakan. Niatnya satu, biar para buruh bisa kerja sampai musim panen selesai. Tapi sesajen itu ditolak. Dan kalau sesajen sudah ditolak, itu tandanya bukan minta didoakan, tapi minta balasan. Teror mulai naik level. Bukan cuma suara, bukan cuma bayangan, sampai akhirnya satu kejadian besar terjadi. Seorang buruh ditemukan tewas secara mengenaskan di sumur belakang pabrik. Di titik ini, film nggak lagi main halus. Ini sudah masuk wilayah peringatan keras. Pabrik gula bukan cuma tempat kerja, tapi wilayah kekuasaan makhluk lain. Marni, Mbah Samin, dan Mbah Jina sadar ini bukan kejadian acak. Pasti ada pelanggaran besar yang dilakukan para buruh. Satu persatu mereka diperiksa, bukan pakai alat, tapi pakai tatapan dan tekanan batin. Fadil dan Endah dipanggil. Endah akhirnya dipaksa jujur soal kejadian malam pertama, tentang gudang, tentang wayang, tentang gamelan. Tapi anehnya, pengakuan Endah malah bikin Mbah Samin dan Mbah Jina makin yakin ini bukan penyebab utama. Karena kalau cuma soal mengintip, kemarahannya nggak akan segila ini. Artinya, ada sesuatu yang jauh lebih parah yang terjadi di gudang terlarang. Akhirnya, Mbah Samin melakukan ritual kuda lumping. Bukan buat hiburan, tapi buat masuk ke wilayah yang gak semua orang boleh lihat. Dalam kondisi trance, Mbah Samin masuk ke gudang terlarang. Dan disinilah rahasia besar itu terbuka. Gudang itu bukan gudang biasa, itu adalah kediaman Maharatu, penguasa kerajaan demit di pabrik gula. Dan yang paling fatal, perhiasan emas milik Maharatu hilang. Bukan jatuh, bukan dipindahkan, tapi dicuri. Di dunia manusia, mencuri itu kriminal. Di dunia demit, itu undangan perang. Seseorang bisa melihat, bahkan mengambilnya. Sejak saat itu, teror berubah brutal. Para buruh bukan cuma ketakutan, tapi mulai sadar. Mereka ini sudah keburu terlibat dalam masalah yang seharusnya nggak mereka sentuh dari awal. Sampai akhirnya, Naning yang dari tadi terlihat gelisah, nggak sanggup lagi menahan rasa bersalah. Dia mengaku, dialah yang mencuri perhiasan emas milik Maharatu. Dan bukan cuma itu, di bawah tekanan Mbah Jina, terungkap juga pelanggaran lain yang jauh lebih sensitif. Naning dan Hendra pernah melakukan hubungan terlarang di gudang terlarang itu, di tempat yang salah, di waktu yang salah, dan di hadapan penguasa yang salah. Di titik ini, Mbah Samin dan Mbah Jina sadar satu hal. Kerajaan demit menuntut ritual lama yang sudah lama ditinggalkan. Ritual itu bernama Manten Tebu. Dan sejak nama ritual itu disebut, penonton tahu film ini nggak akan selesai dengan damai. Suasana pabrik gula berubah jadi jauh lebih mencekam. Kalau sebelumnya para buruh masih punya harapan buat selamat dan pulang, sekarang yang tersisa cuma satu pertanyaan, siapa yang bakal dikorbankan? Mbah Samin dan Mbah Jina paham betul arti ritual itu. Manten Tebu bukan sekedar simbol. Dulu, ritual ini adalah bentuk perjanjian. Manusia memberi tumbal, kerajaan demit memberi keselamatan dan hasil panen. Masalahnya, ritual ini sudah lama ditinggalkan. Dan kalau sesuatu ditinggalkan diminta kembali,
biasanya dengan harga yang lebih mahal. Hendra dan Naning akhirnya dipilih, bukan karena paling lemah, tapi karena pelanggaran terbesar memang datang dari mereka. Ada cara lain, Mbak. Mati. Awal pabrik gula ini berdiri setiap memulai masa giling. Mereka dirias seperti pengantin, bukan untuk bahagia, tapi untuk diserahkan. Di titik ini, film benar-benar bikin gak nyaman, karena horornya bukan cuma soal makhluk gaib, tapi soal manusia yang dipaksa mengalah demi keselamatan orang lain. Namun, Mbah Samin dan Mbah Jina masih mencoba jalan tengah. Mereka tahu kalau tumbal manusia benar-benar diberikan, ini bukan akhir, tapi awal dari siklus baru. Maka dibuatlah rencana pengganti. 2 boneka disiapkan. Boneka itu diolesi darah Hendra dan Naning. Secara ritual mereka hadir, tapi secara fisik mereka tidak mati. Ritual manten tebu pun dilakukan. Suasana ladang tebu jadi saksi. Doa dibacakan. Boneka dikubur. Dan semua orang berharap ini cukup untuk sesaat keadaan terasa tenang. Para buruh mulai bernapas lega, seolah masalah selesai, seolah Maharatu bisa dibohongi. Tapi disinilah kesalahan terbesar mereka. Kerajaan Demit bukan sekedar makhluk yang bisa ditipu simbol. Maharatu tahu. Dan saat merasa dipermainkan, balasannya bukan peringatan, tapi keputusan. Tanpa disadari siapapun, posisi Hendra dan Naning ditukar. Yang berdiri di loji bukan lagi mereka, dan yang terkubur di ladang tebu bukan lagi boneka. Saat Fadil, Endah, dan Wati menyadari ada yang salah, mereka berlari ke tempat penguburan, menggali tanah dengan panik, berharap ini semua cuma salah paham. Tapi yang mereka temukan bukan harapan, yang mereka temukan adalah kenyataan paling pahit. Indra dan Naning sudah meninggal, bukan mati biasa, tapi mati sebagai konsekuensi dari perjanjian yang tidak bisa ditawar. Film seolah memberi pesan dingin, di wilayah kekuasaan makhluk lain, akal manusia ada batasnya. Para buruh yang tersisa akhirnya dipulangkan. Secara resmi, musim panen selesai. Secara batin, tidak ada yang benar-benar pulih. Dalam perjalanan pulang, Fadil melihat sesuatu, sesosok demit, mengikuti mereka dari kejauhan. Bukan menyerang, bukan menampakkan diri sepenuhnya, hanya memastikan satu hal, mereka belum sepenuhnya bebas. Sementara itu, di pabrik gula, Mbah Samin dan Mbah Jina kembali melakukan persembahan. Sesajen disiapkan, doa dibacakan dengan lebih dalam. Namun sekali lagi, ditolak. Dan kali ini penolakannya tidak halus. Dari balik kegelapan, muncul sosok demit hitam raksasa. Bukan sekedar simbol teror, tapi tanda bahwa kemarahan kerajaan demit belum benar-benar reda. Film ditutup tanpa rasa aman. Tidak ada kemenangan, tidak ada penyelesaian manis. Yang ada hanyalah peringatan. Pabrik gula itu mungkin berhenti beroperasi, tapi penguasanya tidak pernah pergi. Tamat. Film ini mau bilang satu hal dengan sangat jelas. Bukan semua tempat itu milik manusia. Datang buat kerja itu wajar, capek itu biasa. Tapi sok berani, sok kebal, sok bebas di tempat yang dari awal sudah dikasih aturan. Itu bukan keberanian, itu kebodohan. Di pabrik gula ini yang hancur bukan karena kurang doa, tapi karena melanggar batas. Kepo di tempat terlarang, nafsu di tempat yang salah, serakah sampai berani nyolong. Semuanya bukan kesalahan besar kalau di dunia manusia, tapi di wilayah yang bukan hak kita, satu pelanggaran kecil bisa jadi hukuman mati. Film ini juga ada satu hal yang pahit. Kalau aturan dilanggar, yang kena dampaknya bukan cuma pelaku, tapi semua orang di sekitarnya. Yang gak salah ikut takut, yang gak tahu apa-apa ikut terancam karena ulah satu orang. Satu rombongan bisa jadi tumbal. Dan yang paling kejam dari film ini, niat baik gak selalu cukup. Mbah Samin dan Mbah Jina niatnya menyelamatkan, tapi niat baik yang datang terlambat tetap dibayar mahal. Pesan terakhirnya jelas dan dingin. Kalau kamu masuk ke tempat bukan milikmu, hormati aturannya. Kalau sudah dikasih larangan, jangan diuji. Karena di dunia tertentu, gak semua kesalahan dikasih kesempatan kedua. Perhatian untuk seluruh manusia, kita telah sampai di pelabuhan akhir cerita. Terima kasih sudah ikut berlayar dalam pelayaran kali ini. Jika masih ada adegan yang mengganjal, ingat itu urusan sutradara, bukan urusan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelayaran berikutnya.